Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rumah Cerita. Teman-teman, kita berada di Jembatan Sulfat di area Kota Malang. Jembatan Sulfat ini menurut masyarakat sekitar itu dikenal angker. Jembatan Sulfat ini dibilang masih baru ya, karena masih dibangun sekitar tahun 2000-an. Nah, Jembatan Sulfat ini memakan banyak korban. Menurut masyarakat sekitar, kerap menunjukkan sosok-sosok penampakan yang menghasut pikiran-pikiran manusia yang kosong saat berkendara hingga terjadinya kecelakaan atau memakan korban. Itu sudah sejak dari jembatan ini sudah jadi hingga sampai sekarang masih banyak sekali korban yang berjatuhan dari kecelakaan atau dari tabrakan. Sahabat Rumah Cerita, dari sekian banyaknya artikel, dari sekian banyaknya cerita dari masyarakat sekitar, memang Jembatan Sulfat ini dibilang angker dan sudah memakan korban banyak. Tapi disclaimer ya, ini untuk Rumah Cerita, dari kru Rumah Cerita dari section masing-masing, kita ada opini dari berita, dari kita flashback dari masa lalu. Jadi dulunya itu, sebelum terjadi pembangunan jembatan ini, ada sebuah makam yang sengaja digusur untuk pembuatan jembatan ini. Nah, di sisi lain ada dua dimensi, jalur umum utama ya, sama ada jalur gaib yang ke arah ke timur. Nah, jalur yang ke timur itulah pusat dari gerbang atau jalanan makhluk gaib. Itu menurut Rumah Cerita. Dan di sisi lain, saat pembangunan jembatan ini berlangsung waktu dulu, itu sangat banyak sekali memakan korban karena sosok penghuni makhluk gaib yang ada di area makam itu tidak terima karena rumahnya sudah digusur. Hingga akhirnya banyaknya kamuflase atau menghasut hingga terjadinya kecelakaan atau tabrakan seperti itu. Itu menurut Rumah Cerita seperti itu hingga sampai sekarang. Jadi sosok penghuni gaibnya itu nggak terima. Jadi waktu dulu ya pegawainya itu saat pekerjaan ini ada yang digoda, ada yang mungkin dijatuhkan, atau mungkin ada yang kesurupan atau yang lain sebagainya, hingga ada beberapa juga yang sakit juga hingga akhirnya meninggal juga karena pembangunan ini. Setelah pembangunan ini selesai, nah disitulah semua sosok penunggu di area makam yang dulu itu nggak terima hingga akhirnya karena jembatan ini sudah jadi di sekitar 2000-an sampai sekarang, itu banyak sekali hal-hal yang membuat masyarakat itu tercengang karena banyaknya kecelakaan yang memakan korban. Itu adalah dari makhluk-makhluk gaib ya yang berpenghuni di area makam itu, bukan dari makamnya, tapi jin-jin yang ada di area makam itu tersebut nggak terima karena rumahnya dihancurkan, makanya dia menipu muslihat seperti memindah jalan atau mungkin menghasut pikiran orang yang berkendara hingga akhirnya terjadi kecelakaan seperti itu. Itu menurut Rumah Cerita ya. Sekali lagi kita disclaimer, itu menurut Rumah Cerita. Oke, mungkin dari Bro Wisam ada tambahan lagi untuk jembatan Sulfat ini. Untuk lebih jelasnya, jembatan ini ada dua ya. Kalau menurut dari kru Rumah Cerita ya, apalagi kalau pemirsa ada yang punya sistem bisa saja langsung dilihat. Jadi ada dua jalur dari arah Sawah Jajar ke Purwantoro. Sawah Jajar ke Purwantoro ada dua sungai, namanya Sungai Anyaran sama Sungai Bango.
Nah di sini dulunya itu sebelum berdirinya jembatan itu ada pemakaman. Ada pemakaman. Nggak tahu itu pemakaman umum atau pemakaman gimana ya? Yang terdahulu lah. Yang terdahulu. Nah di waktu pembuatan sebagian tanah pemakaman digusur, dijadikan jembatan ini, dan akhirnya penghuninya istilahnya pada nggak terima, soalnya rumahnya sudah diusik. Dengan berjalannya pembangunan, akhirnya jin-jin itu usil kepada para pekerja sampai memakan korban, dan itu berjalannya waktu terus sampai memakan korban terus sampai bangunan pun jadi. Dan setelah bangunan ini jadi pun masih tidak terima, bila pikirannya kosong, lelah, lewat sini itu sangat mudah ya untuk jin-jin di daerah sini ya, untuk menghasut lebih mudah. Makanya kalau kita misalnya untuk pengendara motor atau masyarakat sekitar sini, paling nggak kita sempatkan lah baca Al-Fatihah sebelum lewat jembatan ini biar aman. Soalnya jin-jin ini menyerupai sosok yang sering kerap menyerupai pocong, wanita, banyak sih, ada kuntilanak juga dan makhluk-makhluk lain ya, dari berbagai bentuk, macam bentuk kamuflasenya. Tapi kalau yang wanita cantik tuh dia kamuflasenya cantik banget hingga akhirnya pengendara yang lewat itu sampai akhirnya dia gagal fokus sama tujuan di depan saat mengendara, hingga akhirnya dia melihat sosok yang itu jin itu ya, yang penggoda itu, akhirnya dia nabrak terus akhirnya jatuh ke jembatan bawah ini, seperti itu. Dan juga bagi pengendara motor kemungkinan ada kabar atau ada isu kalau di sini angker, jadi kemungkinan lewat tengah malam takut, akhirnya terburu-buru, akhirnya terjadi kecelakaan atau gimana. Soalnya kan pikiran nggak tenang, jadinya bisa saja. Jadi nggak sepenuhnya penunggu di sini salah ya, kemungkinan dari kelalaian manusia sendiri atau pengendara motor yang lewat sini. Jadi 50% dari penunggu jin sini bisa, 50% dari kelalaiannya manusia. Jadi nggak sepenuhnya untuk penunggu jin daerah sini sih. Soalnya sebagian penunggu di sini nggak ada sangkut pautnya untuk kecelakaan masih banyak. Soalnya kan ada jalurnya sendiri untuk arahnya. Jadi arah kanan sama kiri. Terus mungkin Bro Benny bisa menambahkan lagi. Kalau aku ya seperti itu sama bro, intinya setauku aku ya juga di Malang sini dan dekat sini. Di sini memang dulu sampai sekarang sering terjadi kecelakaan. Nah itu ya, terutama banyak orang-orang yang pikirannya kosong kayak gini, itu gampang mudah dihasuti. Makanya untuk kita dan teman-teman rumah cerita lewat manapun tempat angker, khususnya di jembatan ini, ya sempatkanlah, maksudnya kayak baca sholawat, Al-Fatihah, kayak gitulah intinya kayak gitu. Terutama Al-Fatihah, kalau nggak gitu klakson aja, klakson. Itu tanda kita permisi, menghargai lah, menghargai. Soalnya itu juga ciptaan Tuhan, itu ya juga punya rasa, ya sama lah intinya makhluk-makhluk kayak gitu. Itu aja sih. Ya, jadi sahabat rumah cerita, berdasarkan dari cerita kita, dari session kita, seperti itu ya. Jadi kesimpulannya, untuk teman-teman atau warga setempat atau warga sekitar atau mungkin warga luar kota yang mau hendak melintas di jembatan Supat ini, alangkah baiknya kita menyempatkan untuk membaca, mungkin kalau dari agama Islam baca surat Al-Fatihah atau mungkin istighfar gitu, atau sholawat. Nah, mungkin dari agama yang lain juga meminta perlindungan dari Tuhannya masing-masing sesuai dengan kepercayaannya. Dan apapun yang terjadi di sini itu nggak mutlak dari sosok penunggu jin yang ada di sini. Iya, benar. Jadi ada 50% dari manusianya juga, ada juga 50% dari sininya, ya. Karena itu awal mulanya karena ada makam yang dirusak
itu adalah tempat para makhluk jin itu berkumpul. Akhirnya nggak terima, dia istilahnya ya pastilah kalau kita punya rumah terus dirusak pasti kita ada rasa dendam atau mungkin marah kayak gitu. Jadi amarahnya dari dulu sampai sekarang masih dibawa kuat. Karena itu juga istilahnya rumahnya itu kayak posko gitu, juga banyak tuh penghuninya. Jadi mungkin kita dari rumah cerita ke sini hanya mengeksplor ya dari banyaknya cerita masyarakat atau artikel yang menjelaskan tentang jembatan Supat ini. Kita dari rumah cerita ingin tahu sendiri seperti apa sih. Lalu kita cross checkkan ke artikel atau mungkin cerita masyarakat. Tapi dari Siksen kita flashback ke belakang seperti itu ternyata. Itu menurut rumah cerita ya, disclaimer menurut rumah cerita. Mungkin nanti kita akan eksplor hanya tempat bangun-bangunannya ini. Mungkin nanti dari Bro Wisam akan menggambarkan visualisasi sketsa ya, sosok penunggu atau penghuni di area jembatan Supat ini. Seperti apa sosoknya? Pasti kalian semua juga penasaran, kita pun juga penasaran. Stay tune di rumah cerita. Terima kasih buat teman-teman yang udah support rumah cerita ya sampai saat ini. Terima kasih udah like, comment, share, subscribe. Kita doakan semoga panjang umur, banyak rezeki, selalu dalam lindungan Tuhan. Apapun yang istilahnya diinginkan cepat terkabul juga ya. Terus tanda terima kasih kita hanya bisa mengucapkan doa kepada kalian dan selalu menghibur kalian dengan konten-konten seri kayak gitu. Mungkin saat datang ke sini tadi, saya hanya melihat Mbak Kun ya di sekitaran pojok sana. Tapi mungkin dari teman-teman ada yang lain? Kalau aku di sana. Yang di pojok sana ya? Ada apa? Aku sih cowok nggak tahu apa ini. Tinggi besar itu? Iya, tinggi besar. Paling ya siapa lagi kalau bukan genderuwo ya. Kalau tadi pas datang ke sini di pojok yang sana sendiri itu ada Mbak Kunnya untuk saya sendiri ya. Mungkin dari Bro Wisam? Kalau menurut penglihatan saya sih lebih banyak diperbudak ya. Jadi gimana ya? Udah. Jadi dulu para pengerjanya sih usil jadi korban. Jadi korban, setelah jadi korban dia arwahnya dan sayangnya. Soalnya kan istilahnya masuk ke bunuh diri soalnya. Entah itu jatuh ataupun kecelakaan kerja ya? kecelakaan kerja lah. Akhirnya untuk ruhnya diperbudak sama jin daerah sekitar sini. Dan untuk penunggunya di sini ada sosok satu tinggi besar emang. Iya. Dia emang berperan aktif sih untuk penunggu di sini. Nah, itu yang tertangkap tadi sih. Iya. Bisa dibilang itu kayak apa ya? Kayak penunggu portalnya sini. Ya, Misalnya penguasa ketua. portalnya sini. Ketuanya lah ini. Nanti bisa saya share lagi. Soalnya Jadi, di jalur gaibnya. Jadi kayak komandan peletonnya gaib ya gitu. Di jalur gaibnya. Jadi banyak yang diperbudak. Iya. Jadi banyaknya yang pekerja yang sudah meninggal atau mungkin kecelakaan-kecelakaan yang mungkin mengerikan ya. Itu salah satu rohnya ada yang mungkin tidak selamat hingga akhirnya diperbudak sama sosok jin yang ada di sekitaran jembatan Supat ini. Karena bertepatan dengan dua jalur ya, jalur gaib dan jalur umum manusia, di situ ada dimensi benturan di mana energi gaib itu sangat kuat di situ. Makanya kalau kita lalai, kita kosong, ya, kita mungkin nggak sopan atau apapun, itu bisa mencelakai diri kita. Soalnya maut atau takdir kita nggak tahu juga, kapanpun dan dimanapun. Makanya kita sebagai umat manusia ya, selalulah dekat-dekatlah sama Sang Pencipta sesuai dengan agama masing-masing. Dan dimanapun tempat berada, kita selalu menghargai dan berdoa. Mau bepergian kemanapun, selalulah berdoa. Dan mungkin saran dari rumah cerita untuk kalian semua ya, para sahabat rumah cerita, mungkin kalau mau lewat sini hendaklah ya mungkin membaca apalah istilahnya, Walaupun belum, sesuai dengan agama masing-masing. walaupun nggak lewat sini, Iya. sempatkanlah kita berangkat kemanapun dari Berdoa. rumah berdoa dulu. Iya. Biar selamat sampai tujuan. Tetap hati-hati. Iya. Oke, mungkin info dari kita tentang intisari dari jembatan Supat itu seperti itu ya teman-teman, dari disclaimer dari rumah cerita ya. Mungkin kita akan explore sedikit ya jembatan ini. Nanti Bro Wisam mungkin akan prepare untuk interaksi dengan makhluk di sini ya, sosok astralnya, dan akan memvisualkan juga.
Oke, stay tune di rumah cerita. Kita explore dulu tempat-tempatnya ya. Seperti ini pilar bangunannya ya. Ini pilar bangunannya ini ada 6 kurang lebih ya. Ya. Jadi pilar betonnya itu ada 6. 1, terus di tengah ada 2, yang belakang sana ada 3. Pilar bangunnya seperti ini ya. Ini beton cor. Ini menggunakan sulfat. Lupa. Suluk-sulukannya apa-apa. Ya, secara Jawanya Jalan seperti ini. ini ada 4 Ya. istilah Jawanya. Makanya dia kalau di siang kelihatannya kokoh. Sangat kokoh, berdiri tidak ada kayak energi apapun dan berdiri sangat kokoh, terlihat jelas bagus untuk jalannya. Tapi di sisi lain saat waktu malam hari ada sisi mistisnya di situ. Iya. Dan mungkin sekali lagi ya, di sini bukan meminta tumbal tidak. Tentang jembatan yang dibuat ini bukan meminta tumbal ya, tidak. Tapi karena sosok makhluk gaib yang ada di sekitar makam itu tadi yang nggak terima. Itulah awal mula terjadinya kejadian yang mungkin ngeri atau mungkin kecelakaan yang istilahnya memakan banyak korban. Gitu. Jadi bukan karena minta tumbal dari jembatan, bukan. Tapi dari itu tadi, tempat makamnya sudah dirusak hingga akhirnya tidak terima itu tadi. Oke, mungkin kalau kita ekspor ke sana ya teman-teman, kita nggak mungkin soalnya trafficnya juga di bawah sana. Itu adalah kali yang lama tadi ya, kali apa? Kali Andong, Kali bangun. kali Bango ya. Jadi di bawahnya kayak gini. Terus sudah ada sungai. Jadi pilarnya seperti ini ya kalau dari bawah ya. Bisa sih ke bawah. Oke, coba aja ke bawah nggak apa-apa. Kita ekspor ke bawah. Itu lewat. Ya lewat sebelah itu ya. Itu ada jalan di situ. Jadi rumah cerita, Oke teman-teman. saya di sini akan prepare dulu untuk memvisualkan energi negatif marwasal di sini. Yuk, ikut saja ke Bro Putra sama Ya, nanti kita Bro langsung Ben. apa? Review aja. Bro. Oke. itu aja. Berusaha biar apa? Aman. Oke teman-teman, kita akan explore di tempat yang bawah ya, seperti apa pilarnya dan sekitar sana sungainya seperti apa. Oke, yuk. Jalannya ini setapak berbatu ya, tapi masih enak sih untuk dibuat jalan. Tidak susah juga. Coba kan lagi. Oke, bisa teman-teman lihat ya, sahabat rumah cerita. Jadi pilar bawahnya itu seperti ini. Ini besar banget. Buat apa ya? Hah? Buat kayak pompa apa? Pompa nyedot air. Oh, pompa. Atau mungkin buat saluran buat nyiramin tanaman-tanaman di sini. Enggak. Terjaga ya di bawah. Iya. Ini mungkin buat apa ya? Kalau dari tempatnya sih kayaknya ini ada tanaman enggak? Dirawat ini. Nah tadi untuk pertama saya ke sini, itu di sini teman-teman. Ya, bakwonya itu di sebelah sini. Cukup tinggi ya untuk fisiknya. Jadi di sana ada pilar 1, 2, 3, 4, sama yang di belakang kita ada 6 pilar ya. Jadi kondisi di bawah jembatan sulfat ini seperti ini ya teman-teman. Jadi cuman ya hanya sebidang tanah kayak gini.
Terus di sekelilingnya juga ada pohon bambu ya, yang mungkin cukup lebat juga. Seperti ini. Untuk yang satu tadi yang apa kataku besar cowok dari sini. Dari sini. Seperti tercium wewangian ya teman-teman. Ya mungkin sosok Mbak Kun tadi ya. Jadi pilar bawahnya seperti ini teman-teman. Oke, buat teman-teman barangkali kalian punya rekom tempat ya yang mungkin bisa dibilang angker atau mistis, silakan komen di kolom komentar ya. Mungkin akan kita schedulekan ya. Soalnya kita juga ada beberapa tempat yang mungkin kita schedulekan untuk dikunjungin juga. Mungkin di area bawah cukup ya bro. Kita langsung ke arah atas saja teman-teman. Atas yang ya. sebelah kanan. Ya. Oke, kita langsung ke atas saja. Nah itu dari depan situ juga sama pohon bambu ya. Juga ada jalannya ini nggak tahu. Tapi apa kalau itu. turun ke bawah ini sepertinya kalau menurut kita nih kayaknya ada sumbernya bro. Kayak lubang tersembunyi tuh bro. Lubang tersembunyi bro. Ada sumbernya. Oh sumber. Sumber. Sorry. Sumber kayaknya itu. Oh iya sumber. Sumber ini. Buat mandi tuh bro. Dalam istilah Jawa itu belik. Ya belik. Oke di situ ada belik awas itu. Buat mandi. Kalau buat mandi kayaknya nggak bisa bro. Nggak bisa ya. Sumber tapi gede kok juga airnya. Hah? Mungkin buat ngambil apa ya, kayak buat air minum atau apa mungkin ya. Iya bisa jadi. Sumber sih teman-teman. Sumber itu bersih airnya. Ya bersih itu kelihatan tuh. Oh ya, kalau ke bawah beda jalan lagi ya. Beda. Oke. Atau kita yang ke arah sana bro. Lihat ke arah yang sana. Bentar, ada suara teriak bro. Kalau sing teriak ini, Ya, ada yang teriak. pas kananku loh. Iya di sebelah kanan sana. Kananku. Ini agak merinding bro. Ya, berdiri ini bulu kuduk. Kananku. Jadi kayak, iya, arah sini. Enggak sini ya. Coba Aku kita lihat dulu. sing bengong sebelah sini loh, Bro. Mana? Sini loh. Oh iya. Coba dulu ke sana. Saya juga penasaran. Cuma tadi barengan sama truk lewat gitu. Nah, samar lah ini. Suaranya samar sama truk itu. Jadi kita masih belum boleh naik teman-teman ya. Kayak aku nangkep tadi kanan, Bro. Ya kan kanan Sana. enggak dari sini Coba sih. kamera bukan. Lebih ke sini suaranya. Ini kiri. Nah, untuk arahnya sih di sini. Kurang lebihnya di sini. Kalau suaranya lebih ke arah sini. Nah, ini lebat sekali teman-teman. Di Mungkin zoom buat- aja nggak apa-apa di zoom. Di zoom nggak apa-apa. Di zoom aja. Buat teman-teman juga yang apa? Punya sixpen. Ini sih. Coba mendekatan. Jalannya ini. Oh, apa nih? Sumber apa? Awas. Ya ini sumber juga. Oh sungai bro, bukan sumber. Sungai. Sorry. Iya. Astagfirullah. Ini lumayan sih powernya. Untuk powernya lumayan. Nah gitu. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Tadi suaranya juga barengan sama laju truk
Oke. Iya enggak sih? Iya. Apa aku tok sing krungu? Enggak semua. Memang barengan sama truk lewat gitu loh. Hah? Pas dengar suara itu tadi kok langsung telingaku langsung bengung. Iya. Sing kanan tapi Mungkin selamat datang. Welcome ke rumah cerita ya. Oke teman-teman, kita mungkin akan explore yang di atas ya, di tangga dan di jembatannya. Oke, sahabat rumah cerita, kita akan review, kita akan explore di jembatan yang atas nih ya. Ini tangganya, tangganya di depan ini. Kita akan naik, kita akan explore di atas jembatan. Oke, yuk. Ini jembatannya warna-warni ya, mirip sama Jodipan. Sahabat rumah cerita, kita sudah berada di jembatan yang paling atas ya. Bisa kalian lihat. Sekarang hampir jam 2. Jadi seperti ini ya jembatannya. Oke teman-teman, kita explore sampai ke sana ya, jembatan di ujung ke ujung ya. Oke. Jadi bisa teman-teman lihat jembatannya seperti ini ya. Ini mungkin kurang lebih panjangnya sekitar hampir 4 meter 5 meter lah lebarnya ini. Suasananya sunyi ya. Tapi energi dari makhluk astral di sini sangat kental. Juga ya teman-teman, kalau ada truk lewat tuh suaranya keras. Oke teman-teman, bisa kalian lihat ini pohon bambu ya, pohon bambu semua sampai tinggi segini, hampir menyamai jembatannya ini. Ini kanan kiri sama ya, pohon bambunya juga. Oke Google, sekarang jam berapa? Waktu saat ini adalah pukul 1.58. 1.58, jadi hampir jam 2 ya teman-teman. Kita di jembatan Sufat ini. Jadi seperti inilah jembatan Sufat yang dikenal angker oleh masyarakat sekitar. Ini pohonnya masih hijau ya, soalnya tadi sore juga hujan lebat, cuma setengah jam aja. Mohon maaf ya teman-teman kalau masih ada kendaraan yang lalu lalang. Ini mungkin panjangnya mungkin kurang lebih sekitar 100 meteran lah. wih, lebih bro. Lebih ya? Lebih. 100 meteran lah ini ya.
Itu mungkin ada, bro. Jadi di sini hanya pohon bambu aja ya teman-teman. Oke, kita sebelah kiri bro. Cuman gitu aja sih. Yuk, nyebrang. Oke, sahabat rumah cerita. Seperti kalian lihat, secara logika ya, ini hanya jembatan dan ada pembatas kiri kanan gitu aja. Tetapi secara siksen, secara kita melihat secara mata batin ya, soalnya di sini banyak banget yang nunggu-nunggu gitu. Jadi untuk mencari, tapi di malam-malam tertentu ya seperti itu ya. Jadi nggak setiap hari. Oke teman-teman, yang di sebelah kiri ini ya jembatan juga sama, pohon bambu juga, rimbun lebat juga. Ini udah tinggi banget ya. Sahabat rumah cerita, yang kita bilang jalannya bercabang, sisi jalan gaib dan sisi jalan umum itu di sini. Jadi ini membentang ke arah timur. Jadi langsung lurus ke sana ya. Makanya di sini ada dimensi kuat secara makhluk astral, secara dimensi gaibnya. Jadi ini agak menikung. Oke, teman-teman, mungkin secara explore dari jembatan yang di atas sama yang di bawah mungkin cukup ya. Kita langsung saja ke Bro Wisam. Visual sketsa apakah ya sosok penunggu di sekitar jembatan sini? Kalian penasaran? Kita juga penasaran. Yuk, turun. Oke, bisa kalian lihat ya. Ini adalah sungai yang baru dibuat, istilahnya sungai buatan. Ini untuk mengaliri mungkin ada persawahan atau apa ya di belakang sana, atau mungkin buat pertanyaan apa juga. Ini juga ada klasikal, ya. Ini bambu-bambu yang dicat. Di situ kayak ada tempat duduknya ya. Mungkin itu dibuat spot-spot foto mungkin ya sama masyarakat sekitar. Ya. Ini kalau dibuat istilahnya apa, bro? Ban-banan. Ban-banan? Perahu-perahu yang pakai ban truk itu loh, bro. Ini kan bisa nih, seret sampai sana ya. Sini. Oke, teman-teman, kita langsung saja ke Bro Wisam. Oke, sahabat rumah cerita, visual yang sudah disketsakan sama Bro Wisam, kalian pasti penasaran sosok penunggu yang mungkin selama ini ya, yang telah terjadinya banyak peristiwa ya, hingga kecelakaan yang memakan korban. Inilah
Seperti ini. Jadi dua sosok ini yang kita ambil yang paling terkuat di sini ya, yang paling sering jahil dan usil. Yang pertama adalah sosok tinggi besar. Ya. Ini tinggi teman-teman. Ini dari dasaran bawah jembatan tadi sampai ke atas jembatan ya. Sosok dari jin ini ya, iblis ini dengan taring yang panjang-panjang ya. Dari sosoknya yang ini, sosok tinggi besar tadi. Ini yang sering kamuflase juga ya. Jadi menghasut pikiran-pikiran mungkin pengendara atau apa yang sedang kacau. Terus sebelahnya lagi ini lebih ke sosok Mbak Kun ya, tapi Mbak Kunnya ini bisa merubah wujudnya berbagai macam-macam, tetapi dia terlihat sangat cantik sekali hingga orang yang melihat pun itu akan tercengang dan lupa dengan saat dia berkendara atau tidak fokus hingga akhirnya terjadinya kecelakaan. Jadi ini sosok Mbak Kun ya, dia bisa merubah wujud sangat cantik sekali hingga orang yang melihat itu pasti dia pasti akan terkesima karena kecantikannya. Mungkin dia jalan di pinggir trotoarnya diam tapi terlihat cantik sekali hingga akhirnya orang yang melihat itu sampai lupa kalau dia itu berkendara hingga akhirnya mungkin berpapasan dengan lawan arah dengan mobil atau apa hingga akhirnya terjadi kecelakaan hingga mungkin meninggal. Jadi sosok kedua inilah ya, yang kita dapat, yang kita ambil dari energi yang paling kuat ya di sekitar jembatan Sulfat. Oke, mungkin dari Bro Benny ada masukan lagi? Kalau aku sih yang tadi aku pertama kali di sini yang lihat ini. Ya. Ya kalau saya yang ini tadi yang Mbak Kun yang di pojok sana tadi. Pokoknya ada juga yang sosok ini, cuman hanya bayangan hitam besar aja. Jadi belum terlihat untuk sketsa jelasnya. Jadi sosok inilah teman-teman. Jadi disclaimer ya, ini menurut siksen dari rumah cerita. Jadi sosok penunggunya seperti ini kurang lebihnya ya, secara sketsa. Sebenarnya kita bisa aja secara lukisan cat air atau apa, tapi itu nanti memakan waktu yang sangat lama. Jadi kurang lebihnya seperti ini ya. Kalian bisa lihat taringnya yang mungkin panjang, mata yang besar sangat merah ya. Dengan tulang hampir kelihatan kayak gitu. Ini sosoknya tinggi besar. Dan Mbak Kunnya ini juga tinggi besar juga sama. Tapi dia kamuflasenya bisa menjadi sosok wanita yang sangat cantik sekali. Nah, dari kedua jin ini, itulah penyebab semua yang terjadi di jembatan Sulfat Kota Malang. Oke, mungkin dari rumah cerita secara info, secara visualisasi mungkin cukup seperti ini ya dari kita. Mungkin kita sebelum mengakhiri video kita di jembatan Sulfat, mungkin kita akan menetralisir dan akan membakarnya. Jadi seperti inilah teman-teman. Oke, bagi teman-teman nggak usah takut tentang hal seperti ini. Yang jelas takutlah kepada Sang Pencipta seperti itu. Mau kemanapun, mau pergi dimanapun, tetap minta perlindungan ya, berdoa, pamit seperti itu. Mungkin akan kita netralisir ya sosok ini biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau semisal kita membuang tanpa kita bakar, itu nanti akan ditemu sama orang, nanti akan mungkin dibawa atau mungkin dibajang di rumah, itu nanti akan jadi portal gaib dari mereka ya. Gitu. Oke, mungkin kita akan menetralisir. Dan terima kasih buat teman-teman ya yang udah support channel Rumah Cerita. Jadi barangkali kalian ada rekom tempat yang mungkin angker atau mistis atau mungkin bersejarah, bisa dikomenkan di kolom komentar di Rumah Cerita ya. Karena ini juga udah menjelang pagi, udah hampir jam 3. Ada korek. Oke, mungkin kita akan menetralisir ya. Tadi juga sempat pas kita mau penutupan, mungkin tertangkap kamera atau tidak, ada suara ketawa kayak apa ya? Ya nggak ngeledek sih, memang dari mereka juga ketawanya seperti itu dari Mbak Kun di pojok sana ya. Terdengar tadi suaranya. Oke, kamera mungkin bisa mendengar.
Jadi untuk membakar seperti ini juga energinya otomatis tersimpan di visualisasi sketsa ya. Jadi terkadang ada yang mudah, ada yang agak sulit juga. Foto menteng ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak udah stay tune di Rumah Cerita. Kita dari Rumah Cerita mohon maaf bila ada salah kata atau mungkin informasi atau apa. Tetapi dari kita disclaimer, itu semua yang kita bicarakan itu tadi real, apa yang ada di sekitar jembatan Surupat sini menurut sense dari Rumah Cerita ya teman-teman. Oke, saya perwakilan dari kru, mohon undur diri ya, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.